Pernah kepikiran gak sih kalau beberapa konsep spiritual yang udah kita anggap biasa ternyata punya makna yang jauh lebih dalam dari yang kita kira? Hari ini, kita bakal coba bedah bareng beberapa pemahaman mendasar yang terinspirasi dari ajaran Syaiful Karim. Siap-siap, karena ini bisa jadi mengubah cara kita memandang segalanya. Kita kan sering banget ya dengar prinsip take and give. Ya, terima dulu baru kita ngasih. Tapi, gimana kalau filosofi hidup yang benar itu justru kebalikannya? Give and take. Kita beri dulu, nanti semesta yang akan ngatur gimana caranya kita menerima. Nah, pergeseran pola pikir inilah yang jadi fondasi dari semua yang bakal kita bahas hari ini. Konsep ini tuh sebenarnya praktis banget. Ini kayak hukum gema universal aja. Kamu pengen bahagia? Ya, coba deh tebarkan kebahagiaan ke orang lain. Pengen ngerasain dicintai? Jadilah sumber cinta itu sendiri. Intinya, apa yang kita pancarkan ke dunia, itulah yang bakal balik lagi ke kita. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke konsep pertama yang mau kita bedah, iman. Coba deh, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kita pas dengar kata iman? Apa cuma sekedar ritual-ritual harian, atau ada sesuatu yang lebih fundamental? Sesuatu yang kelihatan dari tindakan kita? Gini, di satu sisi kita sering banget ngukur iman itu dari ritualnya. Oh, dia rajin sholat, dia sering ke masjid. Itu nggak salah, tapi itu adalah iman ritual. Nah, ada makna yang jauh lebih dalam, yaitu iman aksi. Ini adalah iman yang hidup. Iman yang bikin kita peduli sama tetangga yang mungkin lagi kelaparan. Atau kayak contoh Nabi, saat kepedulian sama cucu yang nangis, itu jadi lebih penting ketimbang memperpanjang sholat. Jadi, iman sejati itu ya kepedulian yang nyata. Jadi, puncaknya moralitas, ujian akhir dari spiritualitas kita, itu bukan soal seberapa khusyuk kita ibadah sendirian, bukan. Tapi ujian sebenarnya adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain setiap harinya. Justru disitulah kualitas iman kita yang sesungguhnya diuji. Oke, kalau iman sejati itu soal aksi nyata di dunia ini, terus gimana dong cara kita memandang akhirat? Nah, pemaknaan ulang ini bikin konsep akhirat jadi terasa mendesak banget di sini dan saat ini. Coba bayangin deh penyesalan terbesar di akhir hidup, yaitu memohon-mohon cuma untuk satu kesempatan lagi supaya bisa jadi orang beriman. Ini seolah-olah nunjukin bahwa selama hidup mereka mungkin cuma ngaku beriman, tapi nggak pernah benar-benar hidup sebagai orang beriman lewat tindakannya. Penyesalan ini jadi pengingat paling keras buat kita yang untungnya masih punya kesempatan. Terus apa aset kita yang paling berharga biar nggak nyesel kayak gitu? Bukan uang, bukan juga jabatan. Menurut ajaran ini, satu-satunya warisan sejati yang kita punya sekarang ya sisa waktu kita. Setiap detik yang kita punya itu adalah modal yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Nah, kalau waktu itu modalnya, maka tubuh kita ini kendaraannya. Coba deh kita renungkan. Tubuh kita ini kan sebuah mahakarya. Kendaraan super canggih yang disiapin semesta. Hasil dari akumulasi kebaikan jutaan tahun. Kita semua dikasih mobil yang luar biasa ini untuk sebuah perjalanan. Pertanyaan ini benar-benar nonjok ya. Kita punya kendaraan secanggih ini, tubuh kita, tapi apakah kita beneran pakai untuk tujuannya? Atau kita cuma sibuk mandiin, ngasih makan, bawa ke salon, tapi nggak pernah benar-benar nyetir kendaraan ini dalam sebuah perjalanan menuju kesadaran. Cuma diparkir aja di garasi. Oke, kita punya kendaraan, kita punya sisa waktu untuk perjalanan. Terus, gimana cara kita dapetin peta atau petunjuk arahnya? Nah, disinilah kita perlu memaknai ulang konsep pertolongan ilahi atau yang kita kenal sebagai syafaat. Selama ini kan pandangan umum soal syafaat itu selalu tentang masa depan. Sebuah pertolongan yang kita harap-harapin nanti di akhirat. Sesuatu yang kita tunggu secara pasif, semoga dapat. Tapi coba lihat pandangan ini. Ini mengubah segalanya. Syafaat itu bukan sesuatu yang ditunggu. Syafaat itu adalah pertolongan aktif yang wujudnya adalah ilmu. Itu adalah bimbingan yang kita terima hari ini dari orang-orang yang bisa nyambungin kita dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya syafaat itu terjadi sekarang. Saat kita ketemu sama seorang pembimbing yang ngasih kita peta untuk nemuin Tuhan di dalam diri kita. Nah, itulah pertolongan ilahi yang sesungguhnya. Jadi ini adalah pengalaman aktif di masa kini, bukan penyelamatan pasif di masa depan. Dan semua pemahaman ini membawa kita ke puncaknya, konsep hari penghakiman. Atau yang akan kita lihat, mungkin lebih tepat disebut hari pembayaran. Disinilah semua benang merahnya nyambung jadi satu. Wah,
Ternyata kuncinya ada di terjemahannya loh. Yaumiddin itu seringnya kita artikan hari penghakiman kan? Tapi ternyata arti harfiahnya itu lebih dekat ke hari pembayaran utang. Cuma satu kata ini aja udah ngubah segalanya. Dari yang tadinya kita merasa bakal dihakimi secara pasif, jadi kita yang harus bertanggung jawab secara aktif atas utang kita. Tentu ini langsung bikin kita bertanya-tanya, oke, utang apa? Utang apa yang kita punya? Kalau dosa-dosa selain syirik itu katanya diampuni, lantas utang apa yang tersisa yang harus kita bayar? Dan ternyata inilah jawabannya. Utang terbesar kita adalah ketidaktahuan kita akan Tuhan. Itulah utang pokok yang harus kita lunasin. Terus kapan hari pembayarannya? Bukan nanti, tapi ya sekarang. Selagi kita masih hidup, masih punya waktu, dan masih punya kendaraan ini. Dan cara bayarnya cuma satu, menempuh perjalanan mencari ilmu untuk bisa mengenalnya. Nah, ini bagian yang paling luar biasa. Implikasinya dalam banget. Saat kita fokus untuk melunasi satu utang utama ini, utang ketidaktahuan, maka semua kesalahan kita yang lain, yang udah lewat maupun yang mungkin akan datang, itu semua bakal diampuni. Kenapa? Karena sumber dari segala kesalahan, itu ya ketidaktahuan kita akan siapa diri kita yang sejati. Dan akhirnya, lingkarannya jadi utuh. Kita mulai pembahasan ini dengan prinsip memberi. Ternyata untuk bisa membayar utang terbesar kita, yaitu utang ketidaktahuan, kita juga dituntut untuk memberi. Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke kamu. Apa yang akan kamu belikan hari ini untuk memulai perjalanan itu? Waktumu, fokusmu, keberanianmu untuk mulai mencari? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.